Briefing, panduan kegiatan secara daring, ruang pertemuan virtual PKRS Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Anda dapat bergabung dari tempat Anda masing-masing. Untuk kesehatan dan keselamatan Anda selama mengikuti kegiatan secara daring, berikut adalah beberapa hal yang dianjurkan. Pertama, pastikan Anda tidak sedang berkendara, mengoperasikan mesin atau beraktivitas lain yang keamanannya membutuhkan konsentrasi tinggi. Dua, jika Anda sedang berada dalam ruangan atau gedung, terlebih dahulu kenali jalur evakuasi dan titik kumpulnya. 3. Pastikan Anda berada di tempat yang aman dan nyaman dengan posisi duduk yang ergonomis, yaitu duduk tegap, tidak membungkuk. Posisi leher tegap, tidak menunduk ke depan. Atur kursi sehingga sandarannya menopang lekuk tulang belakang. 4. Pastikan keamanan semua sistem kelistrikan, stop kontak, charger pengisi daya, dan alat elektronik lainnya. 5. Periksa jaringan internet Anda. Pastikan kuota internet Anda. Pastikan keamanan data pribadi Anda jika menggunakan jaringan Wi-Fi atau internet nirkabel area publik. 6. Aturlah tingkat kecerahan layar monitor dan pencahayaan ruang yang aman dan nyaman untuk kesehatan mata. 7. Perhatikan jarak aman mata dengan layar monitor komputer, laptop, gawai, atau perangkat seluler Anda untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang dapat meningkatkan kelelahan pada mata. 8. Aturlah volume suara senyaman mungkin, dan jika Anda menggunakan headset, earphone, atau pelantang suara telinga lainnya, pastikan Anda masih dapat mendengar suara dan situasi sekitar tempat Anda. 9. Istirahatkan mata dengan pola 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar monitor, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melepaskan pandangan sejauh 20 feet atau minimal 6 meter. 10. Lakukan peregangan untuk merilekskan tubuh setelah berada dalam posisi tertentu untuk waktu yang relatif cukup lama. Jangan lupa berdoa, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, dan selamat mengikuti. Terima kasih atas perhatian Anda. Safety Briefing ini dipersembahkan oleh PKRS Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang dicintai dan mencintainya dan kelak bisa mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya saya Dian Permata Asri kembali dapat menyapa Mitra Sehat RSI pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita kembali dalam acara kesayangan kita yaitu MITalk atau Medical Talk yang diproduksi oleh tim PKRS Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani dan disiarkan secara langsung di studio digital Gedung Graha lantai 1 Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Talkshow kita pada pagi hari ini terselenggara atas kerjasama Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani dengan PT Zambon Indonesia dengan tema penggunaan antibiotik dari sudut pandang obsgin dan urologi.
Nah, kali ini saya punya dua narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Beliau adalah dokter obstin dan dokter urologi di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Dan sebelum kita berbicara langsung dengan dua narasumber kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan informasi yang sangat menarik. Seperti biasa di Metalk atau Medical Talk, RSI Surabaya Ahmad Yani selalu memberikan hadiah-hadiah hiburan yang sangat menarik tentunya. Dan kita juga punya 3 hadiah untuk penanya terbaik melalui raise hand. Kita juga punya 3 penanya terbaik melalui live chat. Dan juga ada 15 hadiah hiburan pulsa sebesar Rp25.000. Jadi jangan lupa untuk para mitra sehat RSI untuk tentunya mendaftar melalui link pendaftaran yang sudah kami share, dan untuk bisa tercantum nomor handphonenya, karena para mitra sehat RSI yang menjadi pemenang akan kita hubungi secara langsung melalui nomor handphone yang mitra sehat RSI daftarkan pada link pendaftaran kami. Langsung aja untuk susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pembukaan acara talk show, kemudian pembacaan CV dua narasumber kita, dilanjutkan dengan diskusi bersama narasumber, sesi tanya jawab, informasi hadiah, dan penutup. Baik mitra sehat RSI, saya ucapkan selamat datang di ruang virtual Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, Sabtu 18 Desember 2021 atau 14 Jumadil Ula 1443 Hijriah. Dalam talk show penggunaan antibiotik dari sudut pandang obstin dan urologi. Baik mitra sehat RSI, jangan kemana-mana, kita saksikan dulu pariwara berikut ini. How do new arising antibiotic resistance patterns affect empiric antibiotic treatments of uncomplicated urinary tract infections? UTI is a common cause of morbidity, accounting for almost 20% of hospital infections. The main bacterial pathogens isolated from UTI patients include gram-negative Enterobacterales, such as Escherichia coli, and gram-positive species, such as Staphylococcus. The treatment and control of UTIs are accomplished through drug therapy with different classes of antibiotics. Unfortunately, many recent studies have identified an alarming trend of increasing resistance to some of these classes of antibiotics. For example, fluoroquinolones, limiting their suitability as appropriate treatment. EMA reviewed serious disabling and potentially permanent side effects with quinolone and fluoroquinolone antibiotic. The CHMP confirmed that the use of the remaining fluoroquinolone antibiotics should be restricted. Restrictions in the use of fluoroquinolone antibiotics means that they should not be used for preventing recurring lower urinary tract infections. Due to concerns about antimicrobial resistance and adverse environmental effects, the European Association of Urology guidelines do not recommend the use of fluoroquinolones for the management of cystitis. The guidelines of the European Association of Urology recommend fosfomycin trometamol as first-line treatment of acute uncomplicated cystitis. The use of fosfomycin trometamol as a first-line therapy in the empirical treatment of uncomplicated UTIs might have a positive impact on the problem of resistance to other antibiotics. A single 3-gram dose of fosfomycin trometamol was as effective as ciprofloxacin at 500 milligrams twice a day for 5 days in the treatment of uncomplicated lower UTIs. The European Association of Urology, as well as the Infectious Diseases Society of America, IDSA guidelines, recommend fosfomycin trometamol as first-line treatment for acute uncomplicated cystitis because of its reduced bacterial resistance, its poor cross-resistance with other antibiotics, and because it is well tolerated.
Baik, Mitra Sehat RSI, nggak perlu berlama-lama lagi ya. Langsung saja kita buka talk show hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita beranjak ke rangkaian acara selanjutnya, mari kita memulai dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, Mitra Sehat RSI, talkshow pada pagi hari ini sesuai janji saya bahwa tim PKRS Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani telah menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu ada Dr. Hartati Nila Karmila, spesialis obstin. Beliau adalah dokter spesialis obstin di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, dan juga kita ada narasumber berikutnya yaitu Dr. Wisnu Laksmana, spesialis urologi. Beliau adalah dokter spesialis urologi sekaligus ketua PPRA di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Sebelum kita mulai diskusi dengan narasumber kita, marilah kita mengenal beliau-beliau terlebih dahulu melalui video CV berikut ini. Nah, Mitra Sehat RSI, itu tadi adalah CV dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung saja, saat ini kita sudah berada di puncak acara, yaitu talk show penggunaan antibiotik dari sudut pandang obstin dan urologi. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Wisnu dan Dr. Mila. Sehat ya, Dok? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ini kita ngobrol santai-santai aja ya, Dok. Sabtu pagi ini biar para mitra sehat RSI di rumah juga nggak kebingungan nih, Dok. Apabila di rumah nanti ternyata ada yang memiliki keluhan seperti sering kebelet pipis atau anyang-anyangan seperti itu ya, Dok ya. Oke, Dokter, tema pada pagi hari ini yaitu penggunaan antibiotik dari sudut pandang obstin dan urologi. Begitu ya, Dok. Dok, sebenarnya untuk Dr. Wisnu terlebih dahulu mungkin ya, mitra sehat, karena beliau adalah ketua PPRA juga nih. Nah, sebenarnya antibiotik itu seperti apa sih, Dok? Jadi memang kalau kita ngomong masalah antibiotik, itu masih banyak
salah persepsi ya dari teman-teman maupun masyarakat secara luas bahwa di mana ada keluhan sedikit, terutama ini hari ini kita bahaskan di bagian urologi, saya di bagian saluran kencing. Ada keluhan sedikit di bagian saluran kencingnya, jawabannya adalah antibiotik. Obatnya adalah antibiotik. Nah, itu sebenarnya persepsi yang salah. Sebenarnya kapan sih kita perlu antibiotik? Antibiotik sendiri itu adalah dia antimikrobia. Jadi dia untuk membunuh mikroba. Kapan kita butuhkan benar-benar ada antibiotik? Memang jika terbukti ada infeksi atau ada koloni pertumbuhan kuman yang bermakna di saluran kencing kita. Itu nomor satu. Jadi tidak asal, oh saya kok keluhan saya kok sakit waktu buang air kecil, atau kok buang air kecil terus, atau susah buang air kecil. Mungkin ini infeksi, tak kasih antibiotik aja. Nah itu salah ya. Jadi mungkin sebagai dokter di bidang urologi dan sebagai ketua PPRA juga di sini saya tegaskan bahwa memang antibiotik itu penggunaannya tidak, bukan sebagai tanda kutip obat, itu enggak. Itu memang harus dipertimbangkan dengan matang-matang. Mungkin nanti sambil diskusi hari ini akan lebih jelas. Iya. Jadi banyak banget ya Dok di kalangan masyarakat saat ini kayaknya kalau sedikit-sedikit sakit minum antibiotik, terus kemudian juga mereka bisa beli bebas di apotek gitu Dok. Harusnya penggunaan antibiotik yang benar itu gimana sih Dok? Takutnya juga mitra sehat RSI yang beli di apotek secara bebas, kita juga nggak tahu kan Dok, antibiotik itu barangkali juga ada beberapa jenis gitu Dok. Jadi kan tidak semua antibiotik itu bisa kegunaannya sama, untuk penyakit-penyakit tertentu juga kan bisa berbeda ya Dok. Jadi gimana sih Dok untuk masyarakat di luar sana, untuk mitra sehat RSI, untuk supaya tahu penggunaan antibiotik secara benar itu seperti apa begitu Dok? Jadi kalau kita ngomong tentang bagaimana konsumsi atau penggunaan antibiotik yang tepat, jawabannya yang pertama adalah dikonsultasikan dulu dengan dokter. Ya, baik itu Anda di bidang urologi, ke obsgin atau ke penyakit dalam, ke dokter anak. Bila ada keluhan, Anda konsultasikan dulu. Nanti dokternya akan mengevaluasi apakah memang ini indikasi untuk diberikan antibiotik atau tidak. Nah, memang jeleknya adalah di pasaran di luar, di apotek-apotek di luar ya, bukan kalau di rumah sakit saya rasa masih tidak mungkin. Kalau di apotek luar itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan antibiotik, termasuk antibiotik yang seharusnya dengan resepan dokter. Karena pasien mungkin dengan katanya si ini, katanya si itu, teman saya pakai ini, teman saya pakai itu, saudara saya pakai ini, membaik, enak. Akhirnya, ya tak kasih ini ah. Setelah dikasih ini, dikasih suatu obat antibiotik, seminggu, 2 minggu nggak membaik, kadang-kadang juga nggak langsung periksa, tak ganti aja pakai ini. Akhirnya datang ke kita dengan sudah resisten semua, dan akhirnya malah penanganannya jadi susah. Jadi pesannya nomor satu adalah konsultasikan dulu keluhan Anda. Nanti dokternya yang akan memutuskan apakah ini memang indikasi diberikan antibiotik atau tidak. Nah, memang untuk masalah penggunaan antibiotiknya yang jenis apa, itu tiap kasus per kasus beda, tidak bisa kita generalisasikan. Memang ada kelompok-kelompok besar nanti dalam urologi untuk penggunaan antibiotiknya, cuman untuk secara generalisasi nggak bisa kita bilang, oh kalau antibiotiknya urologi pasti pakainya ini, nggak bisa. Kita harus evaluasi tiap kasus per kasus. Ya. Jadi untuk mitra sehat RSI juga kalau bisa harus konsultasi terlebih dahulu ya, jangan langsung membeli obat secara bebas di apotik, dan benar katanya Dr. Wisnu tadi, jangan karena dari tetangga, dari saudara, akhirnya kita membeli obat-obat yang memang sebenarnya kayaknya bukan tepat untuk penyakit kita gitu ya Dok ya. Jadi yang ada malah nanti kita kebal terhadap antibiotik itu sendiri. Baik dokter, untuk dokter Nila nih Dok, biasanya kalau pasien sudah hamil besar begitu ya Dok ya, itu kan rasanya memang sering banget kebelet pipis terus kayak gitu. Itu apakah juga bisa jadi akan menyebabkan ISK itu sendiri Dok? Kalau misalnya barangkali tidak bersih, atau pasiennya juga kadang kan untuk setiap pasien juga berbeda-beda ya Dok dalam menjaga kewanitaan begitu. Gimana dokter? Ya, jadi pada ibu hamil itu terjadi perubahan-perubahan tubuh akibat kehamilannya. Contohnya rahim yang semakin membesar, perubahan hormonal, itu tentunya akan merubah pola berkemih. Contohnya tadi, rahimnya semakin besar sehingga dia menekan kandung kencing, sehingga ibunya sering sedikit-sedikit pengen buang air kecil. Bukan berarti itu infeksi saluran kencing. Jadi harus ditegakkan dulu, sebenarnya ibu ini sering kencingnya karena memang normal, perubahan karena kehamilan, atau karena
penyakit infeksi saluran kencing. Penyakit infeksi saluran kencing memang sering terjadi pada ibu hamil, tapi tidak semua itu kita diagnosis sebagai infeksi saluran kencing. Jadi sebaiknya kalau misalnya ibu-ibu merasakan ada keluhan seperti itu, sebaiknya periksa ke dokter. Ya, karena nanti akan jadi salah kaprah, apalagi langsung beli obat sendiri, direkomendasikan beli ini, beli itu, ternyata tidak. Karena antibiotik juga bisa memberikan dampak buruk pada kehamilan. Baik. Jadi seperti apa sih dok dalam bidang opsin ini saluran infeksi kemih itu yang bagaimana dokter? Ya, jadi pada saat ibu itu hamil, akibat pembesaran dari rahim, akibat perubahan hormonal, itu bisa terjadi stagnasi atau perlambatan dari aliran kencing. Itu memang bisa meningkatkan terjadinya infeksi pada saluran kencing. Gitu. Dan kadang-kadang itu tidak langsung harus diberikan antibiotik gitu. Kadang-kadang bisa sembuh sendiri ya dokter ya. Karena tubuh sendiri sudah memiliki mekanisme untuk memecahkan masalah itu. Gitu. Jadi yang perlu ibu lakukan adalah berkonsultasi dengan dokter untuk mencari solusi. Jadi bagaimana caranya agar perubahan kehamilan ini tidak sampai menimbulkan infeksi. Baik. Berarti untuk penyakit infeksi saluran kemih sendiri ini dok, itu apakah wajib dokter menggunakan antibiotik? Mungkin dokter Wisnu dulu. Ya ini perlu diluruskan. Jadi memang namanya memang infeksi ya, penyakitnya dengan infeksi saluran kemih. Bila kita ngomong tentang infeksi pasti asosiasinya dengan ini pasti harus antibiotik. Padahal enggak. Jadi ada beberapa infeksi-infeksi. Jadi kalau di urologi itu infeksi saluran kemih itu kita bagi dalam 3 kelompok besar. Yang satu adalah infeksi saluran kemih sederhana, infeksi saluran kemih dengan penyulit. Lalu yang ketiga adalah ditemukannya secara tidak sengaja pertumbuhan bakteri di saluran kencing. Nah, yang saya mulai dari nomor 3 dulu nih. Karena sekarang kan di mana-mana akses ke laboratorium apa kan sudah gampang. Kadang-kadang masyarakat juga sekarang tingkat kewaspadaannya sudah bagus ketika dia punya keluhan di saluran kencing. Sebelum ke dokter aku tak periksa dulu kencing di lab. Dilihat bakteri positif. Ya. Oh iya ini berarti infeksi. Sebelum saya sambil nunggu appointment dengan dokter, saya minum antibiotik dulu. Nah ini yang salah. Nah, kadang-kadang ada orang yang dia nggak sengaja ketemu ada pertumbuhan bakteri di saluran kencingnya, tapi itu tidak bermakna. Itu yang kita sebut dengan bahasanya itu asimptomatik bakteriuria. Jadi di urin ditemukan bakteri, tapi sebenarnya tidak ada keluhan. Itu tidak perlu antibiotik. Kecuali orang itu dengan penyulit atau dengan faktor risiko. 1 pada orang usia tua. Nomor 2 adalah orang-orang dengan diabetes atau kencing manis di mana imunnya sudah tersupresi atau sudah tidak bagus, akhirnya gampang sekali timbul infeksi. Mungkin perlu diberikan antibiotik. Itu pun harus dengan konsultasi dengan dokter dulu. Apakah indikasi enggak pada pasien ini? Lalu nomor 2 adalah infeksi saluran kemih sederhana. Itu artinya adalah tanpa penyulit. Jadi benar-benar murni ada pertumbuhan kuman yang bermakna tanpa ada penyulit lainnya. Jadi tanpa ada kelainan dari salurannya, tanpa ada urologi, mungkin tanpa ada batu atau sumbatan. Nah itu memang perlu antibiotik. Cuma apakah jenis antibiotiknya bagaimana harus konsultasi dulu dengan dokternya. Lalu kelompok yang terakhir adalah infeksi saluran kemih dengan penyulit. Jadi di mana ini sebenarnya infeksinya ini adalah sebagai akibat dari penyakit lainnya. Misal pada ginjalnya ada sumbatan karena batu, atau kandung kemihnya tersumbat karena kalau laki-laki ada batu atau prostat. Ya penyebabnya kita harus definitif ke penyebabnya dulu. Atasi penyebabnya dulu, baru kita evaluasi berikutnya apakah masih perlu antibiotik atau tidak. Sebab biasanya setelah penyebabnya diatasi, otomatis nanti lain-lainnya akan membaik. Jadi infeksi saluran kemih sendiri itu ternyata juga ada derajat keparahannya. Betul, begitu ya dok ya, dari ringan sampai ke yang paling berat begitu. Kalau dari sudut pandang opsin nih dok, apakah ISK dalam opsin itu atau infeksi saluran kemih dalam opsin itu juga wajib dok menggunakan antibiotik begitu? Ya. Yang pertama tentunya harus kita diagnosa, ini jenisnya termasuk infeksi saluran kencing apa, seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Wisnu. Jadi harus konsultasi dulu dengan dokter, ini termasuk jenis ISK yang harus dapat antibiotik atau tidak. Nah, kebanyakan itu seringkali tidak memerlukan antibiotik. Betul, ya dok. Sehingga kita tidak perlu memberikan antibiotik, kita perlu melakukan beberapa modifikasi gaya hidup, terus kemudian kebiasaan yang bisa membantu agar ibu tersebut tidak sering menderita infeksi.
Tapi kalau misalnya memang harus mendapatkan antibiotik, itu memang kita berikan. Jadi harus didiagnosis dulu memang indikasi antibiotik atau tidak. Karena salah satunya infeksi saluran kencing yang tidak teratasi itu bisa menyebabkan meningkatnya terjadi persalinan prematur. Terus kemudian juga bisa menimbulkan penyakit-penyakit lain, misalnya contohnya preeklamsia, ya kemudian bisa juga menimbulkan abortus dan terjadinya ketuban pecah dini. Baik, jadi untuk mitra sehat RSI di rumah juga jangan terlalu gampang untuk membeli obat sembarangan tanpa adanya konsultasi atau peresepan dari dokter begitu ya, karena ternyata mengonsumsi antibiotik itu juga banyak sekali rentetan hal yang berbahaya begitu ya dok ya, nggak hanya karena mungkin bisa aja sih sembuh, tapi juga barangkali sembuh itu sebenarnya juga bukan karena antibiotik itu ya dok, barangkali memang sudah dalam tubuh kita itu terjadi penyembuhan diri sendiri begitu. Dokter, untuk infeksi saluran kemih ini dok, apakah hanya terinfeksi pada penderita dewasa atau juga bisa terhadap anak-anak ini dok, Dokter Wisnu barangkali? Ya. Jadi kalau kita ngomong infeksi saluran kemih, memang saluran kemih kan pasti semua orang ya punya saluran kemih ya, mulai baik itu wanita, pria, dewasa, anak-anak. Jadi memang untuk tingkat kejadiannya bisa semua usia ya, dari baik pun itu dewasa tua, dewasa muda maupun anak-anak, baik bayi pun pasti bisa terjadi infeksi saluran kemih. Yang beda adalah penyebabnya biasanya. Jadi pada anak-anak paling banyak kalau laki-laki disebabkan karena kelainan namanya fimosis. Kalau pada wanita memang kebanyakan karena masalah hygiene atau ketidaktahuan orang tuanya bagaimana cara membersihkan pipis yang benar setelah dia buang air kecil atau buang air besar. Itu paling banyak pada anak wanita. Jika sudah pada usia dewasa itu akan semakin kompleks. Bisa karena pola hidup, kebiasaan, pola kencing yang tidak benar, hygiene pakaian dalam yang tidak bagus, sampai dengan penyebab seperti adanya batu, sumbatan dan lain sebagainya. Ya. Gitu, baik. Berarti higienitas kita juga harus tetap dijaga begitu ya dok. Betul, jadi iya. Jangan sepelekan untuk kita misalnya habis buang air kecil atau buang air besar untuk tetap menjaga higienitas organ intim kita. Mungkin barangkali dengan dilap tisu dulu supaya tidak terlalu lembab, atau seperti kalau misalnya dengan penggunaan ini dokter Nila, untuk penggunaan obat cairan pembersih kewanitaan, itu apakah bagus dok digunakan pada penderita yang infeksi saluran kemih dokter? Sebenarnya fungsinya berbeda ya. Jadi untuk cairan pembersih wanita itu membersihkan bagian luar. Sedangkan infeksi saluran kencing itu adalah infeksi yang terjadi di saluran kencing di dalam gitu. Sehingga dan menjaga higienitas organ kewanitaan itu tidak harus dengan menggunakan cairan pembersih. Karena pertama di daerah saluran kencing atau saluran reproduksi itu sudah ada proteksi tubuh. Jadi sudah ada mekanisme tubuh untuk menjaga untuk mencegah infeksi di sana. Jadi mulai adanya lendir, terus kemudian ada zat kekebalan, sehingga itu bisa mencegah sendiri dengan sendirinya begitu. Nah, cara pembersihannya pun tidak harus menggunakan cairan pembersih, jadi cukup dengan menggunakan sabun biasa gitu ya pada saat mandi. Nanti ada cara-caranya yang tertentu untuk membersihkan saluran. Baik, berarti untuk adanya lendir atau misalnya keputihan gitu dok, itu apakah hal yang normal atau itu juga bisa menjadi ciri-ciri awal dari ISK begitu dok? Jadi lendir yang keluar dari kemaluan atau kita sebut keputihan itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Yang normal itu adalah mekanisme tubuh untuk membersihkan saluran vagina ya, sehingga dengan begitu akan mencegah terjadinya infeksi. Namun ada juga keputihan yang tidak normal, yaitu keputihan yang sudah ditumbuhi oleh bakteri. Nah itu nanti ada gejala-gejalanya berbeda. Itu suatu hal yang mungkin terpisah dengan infeksi saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencing biasanya penyebabnya berbeda. Dan biasanya keputihan tidak selalu mengindikasikan adanya infeksi saluran kencing. Begitu ya. Baik, Mitra Sehat RSI, cukup menarik ya pembahasan kita, dan sebelum kita berlanjut untuk membahas hal-hal yang lebih dalam lagi, ada baiknya kita melihat pariwara berikut ini. Petugas memakai APD level 3
yang terdiri dari hand hygiene, head cap, pemasangan masker atau respirator, pemasangan Google atau face shield, pemasangan handscoon, pemasangan shoe cover, pemakaian hazmat, pemakaian sepatu boot, dan awali dengan berdoa. Memasang pelindung pada bagian-bagian alat yang paling sering disentuh. Menyediakan kumur dengan kandungan povidon iodin, pengisian form screening pasien, pasien dipersilahkan melakukan hand hygiene. Perawat melakukan fogging desinfektan berbahan aman lingkungan. Pemasangan APD pasien, dental aerosol suction, exhaust fan, dan HEPA filter. Sebelum membuka mulut, pasien dipersilahkan berkumur terlebih dahulu. Konsultasi pasien dan dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Peralatan steril untuk tiap-tiap pasien. Tindakan perawatan. Pelepasan APD pasien. Pasien kembali dipersilahkan melakukan hand hygiene. Sebelum keluar ruang tindakan, pasien dilakukan fogging desinfektan lagi. Sebelum memanggil pasien berikutnya, ruang tindakan dibersihkan dan dilakukan fogging desinfektan.
Baik, Mitra Sehat RSI, sebelum kita melanjutkan diskusi kita yang sangat menarik, saya ingatkan sekali lagi bahwa Mitra Sehat RSI wajib untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu agar dapat mendapatkan hadiah hiburan. Kita mempunyai 15 hadiah hiburan berupa pulsa sebesar Rp25.000 bagi Mitra Sehat RSI yang beruntung. Jadi jangan lupa untuk melakukan pendaftaran di link yang sudah kami share. Dan juga ada 3 hadiah menarik untuk 3 penanya Raise Hand dan juga 3 penanya live chat. Jadi bagi Mitra Sehat RSI yang sudah nggak sabar nih pengen bertanya-tanya kepada 2 narasumber kita pada pagi hari ini, silahkan melakukan Raise Hand atau tinggalkan pertanyaan di live chat kami gitu. Baik, dokter, kembali lagi nih dok ya tentang infeksi saluran kemih dok. Banyak penelitian itu mengatakan bahwa benar nggak sih dok perempuan itu lebih sering terjadi infeksi saluran kemih begitu dok daripada laki-laki? Monggo dokter Nila. Iya, jadi memang karena anatomi dari saluran reproduksi dan saluran kencing wanita itu lebih pendek, sehingga lebih mudah terjadi kontak antara bakteri dari luar infeksi saluran kencing, gitu ya. Jadi bukan berarti karena perempuan itu lebih jorok gitu ya dok ya Nah. daripada cowok ya. Karena Jadi memang karena begitu. anatomi dari perempuan itu saluran kemihnya lebih pendek begitu ya dok. Baik dokter, untuk pasien yang setelah melahirkan dok, apakah ada kemungkinan dok mengalami infeksi saluran kemih begitu? Ya, jadi memang bisa terjadi pada setiap tahap ya. Kalau misalnya hygiene-nya pada saat pasca persalinan itu buruk, mungkin karena banyak banyak nifasnya begitu ya, nifasnya keluar banyak, terus kemudian mungkin juga repot mengurus bayi sehingga tidak sempat memperhatikan hygiene dan lain-lain, maka infeksi saluran kencing juga bisa terjadi. Baik, untuk dokter Wisnu nih dok, apakah benar dok, entah ini mitos atau ini fakta ya dok ya, kalau misalnya kita infeksi saluran kemih nih dok, kita anyang-anyangan begitu, Betul. itu apakah benar dok, kita tuh harus banyak minum air putih supaya bakterinya itu cepat turun, biar cepat hilang gitu, biar cepat sembuh gitu dok? Ya, jadi betul. Jadi memang pertolongan pertama pada keluhan saluran kemih, terutama bagian bawah, iritasi saluran kemih bagian bawah adalah dengan kecukupan cairan. Kenapa kok dengan kecukupan cairan? Jadi diharapkan dengan produksi kencing yang adekuat, dia pembilasannya bagus di saluran kemih, terutama bagian bawah, otomatis kotoran-kotoran ataupun infeksi yang terjadi itu akan lebih mudah untuk ditangani, jadi lebih gampang terbilas. Sebab kalaupun nantinya akan dapat antibiotik dan pengobatan lain-lainnya, tapi kalau cairan tidak dicukupi, produksi kencingnya dia jelek, percuma. Jadi dia tidak akan bisa menangani infeksi atau keradangan lokal yang terjadi di terutama saluran kencing bagian bawah. Karena itu kalau pasiennya bilang saya sudah minum yang banyak dulu dong untuk sementara sebelum kesini, ya itu sudah betul. Jadi dibilas dulu, istilahnya dilakukan irigasi atau dibilas dulu saluran kencingnya sampai kotorannya itu sebisa mungkin teratasi, baru nanti kita atasi dengan antibiotik atau penanganan yang lain yang sesuai dengan penyakitnya itu. Baik, untuk Mitra Sehat RSI berarti ada tips nih dari Dokter Wisnu untuk pertolongan pertama apabila kita mengalami anyang-anyangan begitu ya dok ya, barangkali kalau di kalangan awam kita bilangnya itu bisa melakukan banyak minum air putih ya dok. Ya, jadi untuk mengurangi iritasi ya juga. Oh gitu, Ya. berarti untuk pembilasan juga Betul. begitu ya dok. Bukan antibiotik ya, jadi pertolongan pertamanya minum tetap, itu bukan Jadi antibiotik. bukan malah ya. antibiotiknya Bukan ya, jadi langsung ke kalau apotek bisa- beli antibiotik. Ya. jangan langsung pergi ke apotek dulu ya Iya. dok. Baik dokter, ini sudah banyak sekali dok pertanyaan yang masuk ke kolom chat kita, dan juga ada peserta Mitra Sehat RSI yang ingin melakukan raise hand juga. Untuk pertanyaan pertama ini dari Ardiana. Dok mau nanya, jika infeksi asimptomatik bakteri uri pada ibu hamil, boleh minum antibiotik kah? Antibiotik apa yang aman untuk ibu hamil? Monggo dokter Nila. Ya, jadi ini harus didiagnosis dengan betul dulu ya. Jadi tidak serta-merta begitu kita temukan dari pemeriksaan urinalisis ada hasil positif bakteri, maka itu kita simpulkan sebagai asimptomatik bakteri. Ya, jadi ada pemeriksaan, bahkan kalau idealnya di kultur ya dok ya, sehingga kita bisa mengetahui persis berapa jumlah bakteri yang ada.
Karena kalau jumlah bakterinya sedikit, itu tidak perlu antibiotik. Jadi tidak memerlukan antibiotik. Sementara kalau misalnya kita langsung kasih antibiotik, nanti yang ada malah bisa terjadi resistensi, terus kemudian juga tidak menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalau misalnya memang dia jumlah kumannya itu cukup banyak untuk menginfeksi saluran kencing tersebut, tapi dia tidak ada gejala, maka itu baru kita sebut sebagai asimptomatik ISK ya. Iya. Nah, kalau itu memang indikasi antibiotik. Antibiotiknya banyak sekali ya, dokter. Mungkin nanti dokter Wisnu yang bisa menjawab yang lebih ahli ya. Salah satunya bisa dari golongan penisilin gitu ya, bisa terus kemudian dari golongan fosfomisin prometamol dan lain-lain. Tapi sekali lagi harus konsultasi dengan dokter. Tidak boleh terapi diri sendiri karena nanti akan agar lebih efektif terapinya gitu. Apabila kita sudah diberikan obat antibiotik ini dok sama dokter Ovsin atau dokter urologi kita, apabila terus sudah habis dokter, terus juga sekarang ini kan zaman pandemi ya dok, kadang kita juga masih takut juga ke rumah sakit, apakah boleh nih dok kita menambahkan sendiri memanjangkan gitu dok, jumlah antibiotik kita, karena kita takut nih dok ke rumah sakit atau kita mau berkonsultasi lagi ke dokter Ovsin atau dokter urologi kita gitu. Monggo dokter Wisnu. Itu sangat tidak diperbolehkan ya, jangan. Jadi kalau Anda sudah konsultasi dengan dokter, lalu dapat pengobatan antibiotik, biasanya dalam rentang waktu 5-7 hari atau maksimal 2 minggu, tergantung klasifikasi infeksinya. Kalau sudah habis dari 1 dosis yang diberikan oleh dokter itu ya sudah stop dulu, evaluasi. Kalau masih ada keluhan, berarti perlu dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Karena kalau pasien datang pertama kali hanya dengan data keluhan ya, anamnesa, lalu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab yang bisa jadi saat itu, yang diberikan itu adalah antibiotik yang empiris. Jadi memang, ini memang infeksi saluran kemih yang perlu antibiotik. Kita berikan antibiotik yang first line, jadi lini pertama dulu. Karena kita juga belum tahu sebenarnya definitif kuman yang tumbuh itu sebenarnya yang ini apa. Tapi kita punya guideline di mana lini pertama ini, sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut bila diperlukan. Nah, pemeriksaannya apa lebih lanjut? Yang tadi sudah disebutkan sama dokter Nila, jadi kultur urin. Jadi ditanam kencingnya itu, dilihat di suatu media, yang tumbuh kumannya apa. Bila itu sudah ada hasilnya, maka akan jelas antibiotiknya definitif yang bisa diberikan apa yang untuk eradikasi. Bila dengan antibiotik yang awal tadi tidak membaik. Jadi jangan meneruskan obat sendiri atau mengganti sendiri dengan keputusan tanpa konsultasi, itu jangan, malah yang jadi. Karena gini, di badan kita sendiri sebenarnya ada kuman-kuman atau mikroorganisme baik yang itu ya, bahasanya mikroorganisme baik yang memang dia hidup di sini. Penggunaan antibiotik yang berlebihan atau yang tidak tepat, dia malah akan membunuh kuman-kuman baik itu. Jadi akhirnya malah nggak seimbang jadi di badan kita. Akhirnya malah menimbulkan masalah yang lain. Makanya itu perlunya konsultasi dengan dokter. Baik dokter. Itu tadi pertanyaan apabila kita memanjangkan begitu ya dok ya. Betul. Tapi gimana nih dok kalau misalnya kadang pasien itu sudah merasa enak, terus antibiotiknya masih ada tapi tidak dilanjutkan begitu dok. Karena pasien udah merasa aku udah sembuh nih kayaknya, jadi males lah untuk minum obat terus-terusan begitu. Jadi gimana nih dok kalau tadi memanjangkan sekarang memendekkan begitu dok? Nah itu memang yang harus digarisbawahi pada setiap penanganan yang memerlukan antibiotik. Saya rasa setiap dokter pasti sudah berpesan sama pasiennya, Bu, Pak, ini dihabiskan. Ya. Nah, karena kalau tidak kita sampaikan seperti itu, pasien memang saya wajar kalau orang awam dia minum obat terus merasa kok aku sudah 2-3 hari kok sudah enakan ya, sudah nggak usah tak minum lagi, itu malah bahaya. Jadi penggunaan antibiotik yang tidak tuntas malah akan membuat kuman itu akan dia menjadi resisten atau akhirnya dia membentuk pertahanan tubuh terhadap antibiotik ini. Jadi seandainya ini ada infeksi oleh kuman ini lagi, kita kasih antibiotik A ini lagi sudah tidak mempan. Akhirnya yang terjadi kita butuh antibiotik yang lebih kuat. Dan antibiotik yang lebih kuat ini pasti efek sampingnya untuk masalah fungsi ginjal, fungsi liver, dan sebagainya pasti akan lebih memberatkan. Itu yang dihindari. Jadi kalau memang mendapatkan pengobatan antibiotik harus tuntas dan harus sesuai dosis yang diberikan sama dokternya. Baik, jadi Mitra Sehat RSI untuk dokter yang kita berkonsultasi barangkali dokter Ovsin maupun dokter urologi, dengan memberikan antibiotik itu sudah dengan takaran yang pas ya dok ya. Jadi apabila diberikan untuk 1 minggu atau 2 minggu atau 5 hari atau 7 hari itu memang sudah dengan dosis yang pas. Jadi kalau bisa
Mitra Sehat RSI nggak boleh memendekkan atau bahkan memperpanjang, menambah-nambahkan sendiri obat yang sudah diresepkan oleh dokter Opsin atau urologi kita. Sebenarnya tidak hanya Opsin dan urologi ya, ini bagi Iya, semuanya untuk juga. Ya, jadi semua pokoknya ya. kalau Anda berobat diberikan antibiotik sesuai dosis ini, tiap pasien pasti beda-beda. Kadang yang terjadi adalah kadang-kadang keluar dari tempat praktek, ketemu dengan mungkin temannya atau kenalannya yang juga berobat, Betul. dapat antibiotik yang berbeda, Berbeda. atau mungkin antibiotik yang sama, tapi dia nanya, aku dapat seminggu, lah aku kok cuman 5 hari. Nah, itu yang satu lagi bilang, aku dikasih 2 minggu loh. Berarti ya wes tak panjangkan aja 2 minggu wes biar mantap. Nah itu yang salah. Jadi memang tiap pasien itu berbeda-beda kondisinya, itu yang perlu digarisbawahi. Ketika Anda diberikan suatu antibiotik atau obat apapun ya, harus dihabiskan dalam jangka waktu sekian ya, itu dosis yang diperlukan untuk penyakit itu. Jadi tidak sama memang tiap penyakit. Ya. Baik. Dokter, ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok, untuk Dokter Nila. Dari Dokter Natali, Dok. Mohon izin bertanya buat Dokter Nila, saat keputihan yang seperti apa sih, Dok, yang harus kita itu membutuhkan antibiotik begitu? Terima kasih. Jadi keputihan, seperti tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, ada keputihan yang normal atau fisiologis dan yang abnormal atau dia itu bermasalah ya. Jadi kalau yang fisiologis itu dia biasanya bening, berupa lendir, atau dia berwarna agak keputihan atau agak kekuningan, tapi tidak mencolok gitu ya, tidak berubah warna, tidak berbau, dan tidak gatal, serta tidak berubah bentuk gitu. Nah, itu adalah keputihan yang normal. Selain itu adalah keputihan yang tidak normal. Contohnya misalnya dia berwarna hijau atau kecoklatan, atau bentuknya padat, agak seperti kepala susu atau tahu, atau dia berbau atau gatal atau menimbulkan nyeri, itu menimbulkan keluhan-keluhan tidak nyaman di saluran vagina. Nah, itu adalah keputihan yang tidak normal. Nah, itu nanti periksa dulu ke dokter karena tidak semuanya memerlukan antibiotik. Jadi dilihat apakah ini penyebabnya adalah bakteri, virus, atau jamur. Nanti pengobatannya sesuai dengan penyebabnya itu. Baik. Dokter, mungkin kita lanjutkan dengan pertanyaan dari raise hand begitu ya. Baik, panitia bisa disambungkan untuk peserta yang ingin raise hand. Selamat pagi, Bapak Alexander. Apakah sudah bergabung dengan kami? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak Alexander. Iya, Sehat ya, pagi. Pak? Alhamdulillah. Oke, ini kita sekarang punya 2 narasumber nih, Pak. Pak Alexander mau tanya ke Dokter Wisnu atau ke Dokter Nila dulu nih? Mau tanya dok, apakah orang sedang berhubungan badan tapi lagi mens, apakah bisa disarankan oleh dokter atau bagaimana? Dan apakah bisa terjadi impoten, dok? Dan untuk yang kedua, apakah penyakit urologi ini bisa menyebabkan gangguan tidur dan depresi, dok? Mudah itu aja. Terima kasih. Baik, mungkin ke Dokter Wisnu dulu ya, Dok. Ya, mungkin ini agak melenceng sedikit ya, Dok, ya, dari ISK ya. Tapi sebenarnya bagus pertanyaannya sih. Jadi gini, apakah berhubungan badan saat pasangan sedang mengalami datang bulan itu bahaya atau tidak? Intinya kan itu. Baik. Mungkin kalau masalah berbahaya bagi pasangannya atau tidak, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Nila. Yang pertama saya jelaskan untuk dari sisi laki-lakinya dulu, dari Anda dulu. Jelas sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Pada saat datang bulan, pasangan datang bulan, terutama di situ kan pasti ada banyak darah. Dan darah itu adalah koloni yang bagus untuk pertumbuhan kuman. Nah, kenapa tidak dianjurkan atau bahkan mungkin dilarang? Karena akan sangat mudah sekali terjadi infeksi atau koloni kuman yang tumbuh di sana akan mudah sekali transmisi atau pindah ke saluran kemih Anda, akhirnya akan naik ke saluran kemih bagian bawah dan terjadi infeksi. Nah, hubungannya tadi dengan yang ditanyakan oleh Pak Alexander, apakah ini bisa menyebabkan impotensi? Sebenarnya tidak ada hubungannya. Tapi memang kalau memang terjadi infeksi saluran kencing bagian bawah yang tidak tertangani, pasti akan mengalami rasa tidak nyaman. Dan rasa tidak nyaman di saluran kemih bagian bawah itu akan sedikit banyak memang mengganggu kualitas hubungan
suami istri. Lalu yang nomor 2, apakah penyakit-penyakit di bidang urologi seperti infeksi saluran kemih ini bisa menyebabkan gangguan tidur dan depresi? Secara langsung enggak, tapi secara tidak langsung bisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena infeksi saluran kencing yang tidak ditangani dengan baik atau yang menyebabkan suatu komplikasi atau penyakit apapun lah, itu sebenarnya nggak cuma di urologi, bila tidak ditangani dengan baik pasti akan menyebabkan rasa yang tidak enak secara terus-menerus. Akhirnya mau tidur pun jadi nggak enak, mau makan pun jadi nggak enak. Akhirnya kualitas hidup seseorang itu akan jadi terganggu. Nah, kualitas hidup seseorang yang terganggu itu pasti bagi beberapa orang akan merasa tertekan. Kok aku tiap hari badanku nggak enak ya? Kok aku tiap hari merasakan seperti ini? Nanti akhir ujung-ujungnya kalau tidak ditangani akan leading ke suatu depresi bisa. Itu tergantung dari ambang tiap orang beda-beda. Ada yang bisa menerima dengan ya udahlah tak obati aja pelan-pelan nanti bisa. Tapi kalau ada orang yang dia sangat amat mudah tertekan, pasti akan terganggu. Beberapa mungkin saya ambil contoh aja ya, mungkin pada pasien dengan infeksi saluran kemih pada usia tua dengan gangguan penyumbatan karena prostat. Tiap malam dia harus terbangun 8-9 kali untuk kencing karena kencingnya tidak tuntas. Pasti dalam jangka waktu seminggu 2 minggu mungkin masih nggak apa-apa, tapi dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan orang sudah kurang tidur berbulan-bulan, pasti sedikit banyak akan berpengaruh pada mentalitasnya dia, karena pasti satu orangnya jadi akan mengantuk terus, itu akan lebih gampang marah ya, emosi akan lebih gampang tersinggung, dan nantinya akan timbul masalah-masalah kejiwaan yang lain bisa jadi, tapi tidak langsung seperti itu. Ini komplikasi jangka panjang yang tidak berhubungan dengan urologi sebenarnya, tapi bisa terjadi karena penyakit di urologi bisa, ataupun penyakit di bidang lain pun yang lain juga bisa. Ya, mungkin itu dari saya. Untuk masalah tadi yang pertama yang apakah hubungan badan selama pasangan sedang datang bulan itu bahaya buat pasangannya, mungkin Dr. Nila bisa menjelaskan. Ya. Mungkin Dr. Nila bisa menambahkan, dokter. Ya, jadi berhubungan seksual saat menstruasi itu dari penelitian memang sebenarnya tidak banyak menimbulkan efek buruk ya. Tapi juga ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa itu meningkatkan terjadinya perkembangan dari penyakit menular seksual, terus kemudian bisa juga meningkatkan terjadinya kemungkinan munculnya endometriosis. Sehingga dalam hal ini tidak disarankan untuk berhubungan suami istri pada saat menstruasi. Baik, untuk Pak Alexander sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak? Makasih dok untuk jawabannya. Ya, terima kasih. Sudah cukup begitu, Pak Alexander? Oke, sepertinya sudah terjawab semua nih dok pertanyaan dari Pak Alexander. Ada peserta raise hand kedua, panitia bisa membantu menyambungkan? Assalamualaikum, Dokter Eni. Waalaikumsalam. Suara saya cukup terdengar? Terdengar, Dok. Suara kami terdengar ya, Dok? Iya, terdengar. Baik, Maaf, silakan dokter pertanyaannya. Ya. Jadi gini, saya ada pertanyaan buat Dokter Nila. Yang pertama, itu kan kalau orang hamil gitu kan sering jadi itu ya, sering risih itu jadi keputihan gitu, terus dia pakai pembalut, itu gimana? Apakah baik kalau dia tiap hari pakai pembalut? Yang kedua, itu kadang kan karena risih gitu, dan juga kadang-kadang juga untuk menjaga kewanitaan itu dicawik ya, dicebokin dengan sirih, juga ada yang diminum, itu menurut kesehatan bagaimana? Yang ketiga, kan kalau misalnya dia itu sudah ada misalnya sakit gitu terus pakai antibiotik, dia minum juga yang mengandung kunir, itu bagaimana? Nah, sekarang yang untuk dokter, maaf. Baik, Dok, bisa dilanjutkan. Yang kesatunya yang untuk dokter ini, dokter siapa? Wisnu? Ya, Dokter Wisnu, itu maaf, bila terjadi ya, Dok, itu ada anak itu kan sering panas, ternyata itu karena phimosis. Itu sebetulnya usia berapa sih yang paling baik untuk dihitan?
apakah begitu jadi fimosis terus langsung dihitan atau bagaimana? Yang kedua, bila ternyata dia itu hipospadi, itu harus bagaimana, Dok? Kadang-kadang kan orang nggak tahu langsung itu dihitan di cala atau gimana, itu bagaimana, Dok, cara jalan keluarnya, Dok? Kalau udah kadung di dihitan padahal dia hipospadi, bagaimana, Dok? Terima kasih. Baik, mungkin Dokter Nila dulu ya, Dok. Ada rombongan nih, Dok, pertanyaan dari Dokter Eni, Dok. Jadi ada 3 pertanyaan untuk Dokter Nila tadi ya, Dok. Mungkin bisa dijawab satu persatu, Dokter. Untuk yang pertama, hamil, terus kemudian keputihan, terus menggunakan pembalut, itu seperti apa, Dokter? Oke, jadi kalau misalnya ini tidak hanya ibu hamil ya, banyak juga ibu yang tidak hamil yang dia menggunakan pembalut saat mungkin keluar cairannya lebih banyak, misalnya keputihan. Nah, itu tidak disarankan untuk memakai pembalut, apalagi terus-menerus dan setiap hari. Karena apa? Pembalut itu bisa mengganggu sirkulasi di daerah kewanitaan. Kita tahu di daerah kewanitaan itu tidak hanya ada bakteri seperti itu, tapi juga ada mikroorganisme yang dia menguntungkan, yang dia fungsinya adalah menjaga kesehatan organ kewanitaan, bahkan bisa mencegah infeksi. Jadi nggak kita apa-apain tuh, dia bisa sembuh sendiri gitu. Dengan adanya sirkulasi yang tidak baik karena pemakaian pembalut yang berlebihan, mikroorganisme yang baik itu bisa mati. Nah, kalau misalnya dia mati, otomatis akhirnya kita malah lebih berisiko terjadi infeksi saluran kencing atau infeksi lain yang malah lebih serius. Jadi kalau misalnya rasanya basah gitu ya, risih, sering banyak keluar cairan, sebaiknya sering ganti celana dalam. Pakailah celana dalam yang berbahan katun, yang dia sirkulasinya bagus. Kemudian hindari memakai celana atau pakaian dalam yang terlalu ketat. Itu lebih bagus. Baik, kemudian pertanyaan kedua, Dok, penggunaan air sirih. Air sirih dan ya, yang sering ya di masyarakat ya, jadi sudah dicebok air sirih gitu, atau kalau cebok selalu pakai air sirih. Kalau menurut penelitian itu tidak ada manfaat yang bermakna mengenai pemakaian air sirih, baik yang diminum maupun yang dicebokkan. Sehingga tetap yang disarankan adalah menjaga hygiene atau pembersihan organ kewanitaan secara benar. Gitu. Kemudian untuk yang terakhir tadi kunir ya, nah betul. Itu juga dari penelitian memang belum terbukti secara bermakna dia bisa membantu. Jadi apabila mendapatkan terapi antibiotik dari dokter ya sebaiknya terapinya itu dilanjutkan sesuai anjuran dokter. Jadi kalau misalnya mau minum kunir atau tidak, kalau saya sih sebenarnya tidak ada masalah ya selama tidak ada masalah kesehatan, tapi juga tidak terlalu membantu apabila tidak mengikuti anjuran dokter dengan benar. Baik, terkadang memang mitra sehat RSI di rumah tuh lebih suka herbal gitu, Dok. Dari turun-temurun gitu mungkin. Jadinya lebih sering menggunakan bahan-bahan toga begitu, Dok, di rumah. Sebenarnya pun kan tidak harus selalu menggunakan antibiotik ya, Dokter Dian. Gitu. Karena kan tanpa obat-obatan pun memang tubuh itu sudah bisa menyembuhkan sendiri. Gitu. Sehingga jadi itu tadi, cuman kalau misalnya penggunaan antibiotiknya itu berlebihan atau salah, akhirnya malah jadi masalah. Jadi sebaiknya saran saya tetap harus periksa ke dokter. Gitu ya. Lagi-lagi harus berkonsultasi dulu ya, Dok ya, ke dokter ya. Baik, kita lanjutkan ke Dokter Wisnu. Tadi ada 2 pertanyaan ya, Dok, dari Dokter Eni. Monggo, Dokter. Ya, jadi yang pertanyaannya bagus, nuwun banget Dokter Eni. Yang pertama adalah kapan waktu yang tepat pada anak laki-laki untuk dikitan. Sebenarnya tuh yang bagus adalah jangan sampai menunggu fimosis dulu. Jadi maksudnya jika memang sudah terjadi fimosis dan dia memang infeksi saluran kemih berulang, demam-demam, biasanya mual-mual pada anak kecil, demam, mual, nggak selalu demam kadang-kadang dia mual, muntah, susah naik berat badannya secara berbulan-bulan, ternyata memang dia fimosis, ya jawabannya memang harus langsung dikitan. Jadi langsung dilakukan kitan, insya Allah nanti setelah dikitan akan langsung membaik keluhannya. Tapi bila kita nanya, kapan sih waktu yang tepat untuk dilakukan kitan? Semakin kesini, semakin sekarang ini trennya adalah yang paling baik adalah saat bayi. Bahkan bayi baru lahir 3-4 hari, kalau memang dia tidak ada komorbid yang lain, normal, tidak ada masalah, ya kita kitan. Tujuannya apa? Untuk tidak terjadi masalah di kemudian hari. Jadi jangan nunggu sampai ada infeksi atau jangan nunggu sampai ada fimosis dulu baru dikitan, ya kasihan anaknya. Jadi kalau sekarang bayi-bayi dikitan aja, tidak ada masalah. Kedepannya, jadi kita mengurangi masalah untuk kemungkinan terjadi masalah di depannya.
Lalu yang nomor 2 adalah memang pada pasien hipospadi. Mungkin ini mitra sehat yang lainnya mungkin saya kasih gambaran dulu ya. Apa sih hipospadi ini yang disebut sama dokter ini tadi? Hipospadi itu adalah suatu kelainan bawaan pada genitalia atau alat kelamin pada anak laki-laki, di mana dia satu khasnya adalah dia bengkok ke depan. Lalu lubang kencingnya itu tidak di depan, tapi dia ada di bagian bawah dari penisnya itu. Lalu nomor 2 adalah adanya kulit kepala penis yang berlebihan di bagian belakang ini. Nah, memang pada masyarakat awam mungkin ya yang kurang begitu familiar dengan ini, dikira ya, oh ini belum sunat, tak sunat aja. Padahal sebenarnya pada pasien dengan hipospadi seperti itu tidak boleh dilakukan khitan. Kenapa? Nanti kulit yang lebihannya yang seperti topi itu yang banyak itu akan bisa kita lakukan untuk operasi untuk menutup saluran kencing bagian bawah yang akan kita pindahkan ke atas. Nah, bila sudah terlanjur di khitan karena ketidaktahuan pada pasien hipospadi yang sudah terlanjur di khitan, apakah tidak bisa dioperasi? Jawabannya adalah tetap bisa. Mungkin dengan teknik lain yang agak sedikit lebih kompleks daripada biasanya, dan penyembuhannya agak sedikit lebih lama karena kulit yang ada jadi terbatas. Tapi bila ditanyakan apakah sudah tidak bisa dioperasi, ya tetap bisa, teman tekniknya berbeda, itu aja. Baik, Dokter Eni, bagaimana? Apakah sudah puas, Dokter, dengan jawaban dari Dokter Nila dan Dokter Wisnu? Ya, sepertinya sudah terjawab semua, Dokter. Dokter, ini sebenarnya masih banyak sekali, Dokter, pertanyaan yang masuk ke kolom chat kita. Cuman karena waktunya sudah mepet ya, Dok, jadi harus kita akhiri. Baik, terima kasih kepada Dokter Nila dan Dokter Wisnu atas penjelasan yang sangat menarik. Dan Mitra Sehat RSI, sebelum kita menutup rangkaian acara talk show kita, saatnya kita mengundi 15 hadiah hiburan melalui spin yang akan dibantu oleh panitia. Dan siapa saja Mitra Sehat RSI yang beruntung pada pagi hari ini? Silakan panitia untuk pengundiannya. How do new arising antibiotic resistance patterns affect empiric antibiotic treatments of uncomplicated urinary tract infections? UTI is a common cause of morbidity, accounting for almost 20% of hospital infections. The main bacterial pathogens isolated from UTI patients include gram-negative Enterobacterales, such as Escherichia coli, and gram-positive species, such as Staphylococcus. The treatment and control of UTIs are accomplished through drug therapy with different classes of antibiotics. Unfortunately, many recent studies have identified an alarming trend of increasing resistance to some of these classes of antibiotics. For example, fluoroquinolones, limiting their suitability as appropriate treatment. EMA reviewed serious disabling and potentially permanent side effects with quinolone and fluoroquinolone antibiotic. The CHMP confirmed that the use of the remaining fluoroquinolone antibiotics should be restricted. Restrictions in the use of fluoroquinolone antibiotics means that they should not be used for preventing recurring lower urinary tract infections. Due to concerns about antimicrobial resistance and adverse environmental effects, the European Association of Urology guidelines do not recommend the use of fluoroquinolones for the management of cystitis. The guidelines of the European Association of Urology recommend fosfomycin trometamol as first-line treatment of acute uncomplicated cystitis. The use of fosfomycin trometamol as a first-line therapy in the empirical treatment of uncomplicated UTIs might have a positive impact on the problem of resistance to other antibiotics. A single 3-gram dose of fosfomycin trometamol was as effective as ciprofloxacin at 500 milligrams twice a day for 5 days in the treatment of uncomplicated lower UTIs. The single 3-gram dose of fosfomycin trometamol was as effective as 500 milligrams twice a day for 5 days in the treatment of uncomplicated lower UTIs. 500 milligrams twice a day for 5 days in the treatment of uncomplicated lower UTIs.
The European Association of Urology as well as the Infectious Diseases Society of America (IDSA) guidelines recommend fosfomycin trometamol as first-line treatment for acute uncomplicated cystitis because of its reduced bacterial resistance, its poor cross-resistance with other antibiotics, and because it is well tolerated. How do new arising antibiotic resistance patterns affect empiric antibiotic treatments of uncomplicated urinary tract infections? UTI is a common cause of morbidity, accounting for almost 20% of hospital infections. The main bacterial pathogens isolated from UTI patients include gram-negative Enterobacterales, such as Escherichia coli, and gram-positive species, such as Staphylococcus. The treatment and control of UTIs are accomplished through drug therapy with different classes of antibiotics. Unfortunately, many recent studies have identified an alarming trend of increased Sehat RSI, mohon maaf sebelumnya kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang Mitra Sehat RSI kirimkan ke kolom chat kami maupun raise hand karena memang keterbatasan waktu. Baik, Mitra Sehat RSI, sesuai janji saya tadi, kami tim PKRS telah menyiapkan 3 hadiah untuk penanya raise hand dan 3 penanya live chat. Dan juga 15 hadiah hiburan, pulsa sebesar Rp25.000. Baik, langsung saja panitia diundi siapa saja nama-nama Mitra Sehat RSI yang beruntung pada pagi hari ini.
Baik, selamat kepada Mitra Sehat RSI yang sudah beruntung mendapatkan hadiah hiburan pulsa senilai Rp25.000. Panitia akan menghubungi Mitra Sehat RSI secara langsung ke nomor handphone yang sudah Mitra Sehat RSI cantumkan pada saat mendaftar melalui link pendaftaran kami. Baik, akhirnya demikianlah talk show penggunaan antibiotik dari sudut pandang obstetrik dan urologi kita pada pagi hari ini. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kehilafan. Sampai jumpa di talk show kesehatan kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakit Islam Surabaya ayani, beri layanan dengan tawadu, tepat cepat aman bermutu. Wajibku mengutamakan pasien, tetap pegang amanah, laksanakan tugas mulia bersama menyehatkan bangsa.